Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari semua yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama merefleksikan pembacaan Injil yang diambil untuk memperingati peristiwa Kamis Putih pada malam hari ini. Oleh karenanya sebelum kita bersama membaca dan merefleksikan Injil kita pada malam hari ini, marilah kita bertekun di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Cinta, dalam heningnya malam ini, kami menghadap tahta Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk terus menjalani kehidupan, yang memampukan kami untuk terus merefleksikan setiap peristiwa yang boleh Tuhan hadirkan dalam masa Prapaskah ini. Saat ini kami memasuki peristiwa Kamis Putih, di mana kami mencoba mengingat Tuhan Yesus sesaat sebelum Ia disalibkan. Dan pada malam hari ini, kami akan bersama merefleksikan Injil yang bersumber dari Tuhan dan kebijaksanaan-Mu. Saat ini, Engkau mampukan kami untuk bersama merefleksikan pembacaan tersebut, sehingga kami dimampukan untuk menangkap makna perayaan Kamis Putih ini. Di dalam nama Tuhan kami, Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 31b sampai dengan 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah besi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita Kamis Putih pada malam hari ini mengajak kita menelisik lebih dalam tentang pengalaman Yesus dan para murid sesaat sebelum Yesus diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Sungguh menarik jika dalam narasi kisah sesaat sebelum Yesus disalibkan ini, kita diperhadapkan pada dua sikap kontras antara Yudas sang pengkhianat dan Yesus sang penyelamat. Refleksi atas dua sosok inilah yang akan malam hari ini kita bersama coba gali, sehingga kita dapat menemukan pemaknaan perayaan Kamis Putih secara utuh dalam kehidupan kita. Yudas. Semua dari kita mengenal tokoh ini. Yudas adalah salah satu dari ke-12 murid terdekat Yesus. Yesus sendirilah yang memilihnya untuk menyertai dia mewartakan Injil Kerajaan Allah bersama dengan ke-11 murid lainnya. Memang tidak diketahui pasti di manakah Yesus berjumpa dengan Yudas, sehingga akhirnya Yesus mengundangnya menjadi salah satu pengikutnya. Tidak diketahui pasti pula dari keluarga manakah ia berasal. Kecuali dalam teks kita malam hari ini kita menemukan kalimat anak Simon. Namun secara literal, nama Yudas Iskariot berarti pria atau orang dari Kariot, yakni sebuah kota di sebelah selatan dari Yudea. Dengan demikian kita dapat mendapat penggambaran Yudas adalah satu-satunya rasul yang tidak berasal dari kota Galilea. Tafsiran lain juga mengatakan bahwa kata Iskariot dalam bahasa Aram berarti berpura-pura atau berkhianat. Lalu yang menarik lagi dalam penelusuran tentang siapa Yudas Iskariot, salah satu penafsir mengatakan kata Iskariot ini juga merujuk pada kata Sika yang menunjuk pada kaum nasionalis Yahudi yang mendukung pemberontakan bersenjata pada peristiwa pada masa penjajahan Romawi. Atau dengan kata lain yang lebih sederhana, penafsir ini mencoba mengatakan bahwa Yudas adalah salah satu anggota kelompok militan Yahudi yang terbiasa menggunakan kekerasan
demi mencapai kemerdekaan bangsa Yahudi yang saat itu didam-idamkan. Meski demikian, meski dengan latar belakang yang demikian, Yesus toh tetap memilihnya. Yudas Iskariot bahkan kita lihat memegang peranan penting dalam perjalanan Yesus bersama dengan para muridnya selama pelayanannya. Ia menjadi bendahara yang mengelola keuangan mereka. Akan tetapi Injil Yohanes menyaksikan bahwa kendati ia diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang mulia itu, Yudas suka mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya saat itu. Sehingga penulis Yohanes mengatakan Yudas sebagai pencuri. Tidak hanya tamak, Yudas Iskariot adalah seorang yang penuh dengan kepalsuan dan tipuan. Ia pandai melakukan polesan-polesan rohani sehingga ia nampak saleh di hadapan publik. Misalnya seperti yang pernah diceritakan dalam Injil. Kisah Maria di Betania yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Di sana Yudas mengkritik tindakan kasih Maria yang coba diungkapkan kepada Yesus dan mengatakan tindakan tersebut adalah sebuah tindakan yang sia-sia. Menurut Yudas, akan lebih baik jika uang yang digunakan untuk membeli minyak yang mahal itu digunakan untuk menolong orang-orang miskin yang berkekurangan. Benarkah demikian? Tentu saja jawabannya tidak. Yudas hanya melihat sebuah peluang ekonomis dari kebaikan hati seorang perempuan bernama Maria untuk menambah dana pelayanan para murid dan demikian menambah isi kantongnya sendiri. Tidak heran jika segera sesudah peristiwa di Betania tersebut dikatakan dalam narasi yang sebelum perikop ini kita baca bersama, Yudas pergi menghadap imam-imam kepala untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Ia pergi tanpa diketahui orang banyak. Ia menjual nama Yesus, menjual nyawa Yesus dengan uang sejumlah 30 keping perak. Semurah itukah nyawa Yesus bagi Yudas? Ya demikianlah Yudas mengukurnya. Ketamakan telah membutakan hatinya. Ia tidak hanya lupa pada pengajaran yang selama ini Yesus berikan kepadanya, tetapi ia juga lupa akan kebersamaan dalam persekutuan yang dijalaninya sama kurang lebih 30 tahun, atau mungkin Yudas mengenal Yesus selama 3 tahun terakhir. Yudas lupa akan semua itu. Sungguh, Yudas adalah model seorang murid yang gagal untuk berlaku jujur dan setia, gagal untuk mengasihi tanpa syarat, gagal untuk percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Egoisitas mengalir begitu deras dalam darahnya sehingga yang ia pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita mengalami pengkhianatan yang demikian, yang sebagaimana diceritakan dalam teks kita hari ini, apa yang akan kita lakukan? Sebagai manusia, mungkin kita akan marah, kita akan geram dan ingin cepat-cepat membalasnya. Bahkan mungkin kita tidak sudi lagi memandang wajahnya, apalagi mengampuni kesalahannya. Namun berbeda dengan Yesus. Meskipun ia tahu dengan pasti pengkhianatan yang Yudas lakukan saat itu. Meskipun ia tahu siapa karakter murid yang sedang dihadapinya, tetapi ia tidak menghakimi murid tersebut. Yesus pun tidak membuka borok Yudas di depan teman-temannya, di depan para murid saat itu. Namun Yesus memilih untuk melakukan kasih yang total dan murni. Laksana seorang hamba yang melayani tuannya, Yesus menyeka kaki para murid termasuk Yudas Iskariot yang mengkhianatinya.
Yesus menolak untuk mendengki, Yesus menolak untuk membalas dengan cara yang keji, Yesus memilih untuk mengampuni. Dia menyapa Yudas si pengkhianat itu dengan ramah dan melayani tanpa kesal ataupun berpura-pura. Yesus merendahkan diri. Ia melayani meskipun disakiti. Pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus menjadi bukti kesediaannya melepas egoisme yang seharusnya bisa saja mengikatnya. Mengingat posisinya yang saat itu adalah seorang guru yang memiliki otoritas terhadap murid-muridnya. Namun berbeda dengan Yudas yang merasa berhak menjadi tuan atas dirinya sendiri, yang berasa berhak untuk mengontrol egoisme yang ada dalam dirinya, sehingga ia mengejar seluruh kepuasan dan harga dirinya. Yesus menyadari posisinya hanyalah seorang hamba yang melaksanakan kehidupan di dunia seturut dengan rancangan Sang Tuan. Oleh karenanya ia merayakan kehidupan dengan menebarkan semangat melayani dengan penuh cinta kasih. Demikianlah Yesus mendidik para murid di saat-saat terakhir kehidupannya. Tentang bagaimana seharusnya setiap orang memupus egoisme dan menyadari panggilan kehidupan sebagai seorang hamba dari pekerja Allah sendiri. Bapak, Ibu, serta seluruh anggota keluarga yang terkasih, panggilan Yesus untuk menjalani kehidupan menghamba menyeruak dengan jelas dalam refleksi Kamis Putih pada malam hari ini. Di tahun ini, meski COVID-19 membatasi segala aktivitas dan perjumpaan kita dengan dunia luar, namun harus diakui, Corona mengajak setiap orang untuk masuk dalam sebuah ruang yang lebih intim di setiap keluarga. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh orang tua kepada anak menjadi sebuah penggambaran bagaimana spiritualitas menghamba haruslah terlebih dahulu dipraktekkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kesediaan untuk melepaskan egoisme, godaan sikap otoriter, kesediaan ini dimunculkan manakala setiap orang diminta untuk melayani kaum yang lebih rendah dari dirinya, sebagaimana yang diteladankan Yesus. Tentu peristiwa simbolik membasuh dan dibasuh yang baru saja kita lakukan meninggalkan bekas yang berbeda dalam hati kita masing-masing. Sebagai orang tua yang baru saja membasuh, mungkin kita menemukan panggilan yang lebih jernih tentang makna melayani. Kita menemukan panggilan yang sama seperti yang dikumandangkan Yesus pada malam hari ini. Begitu juga sebagai anak yang baru saja menerima pembasuhan, mungkin pada malam hari ini kita melihat bagaimana cinta kasih orang tua kita yang senantiasa tulus mengalir dalam kehidupan kita. Meski jika kita merenungkan segala perbuatan yang sudah kita lakukan, kita sebenarnya tidak layak untuk dibasuh dan dicintai. Baik orang tua dan anak, malam hari ini, lewat pembasuhan dan dibasuh, kita diajak untuk melepaskan egoisme kita dan menyadari panggilan untuk menghamba. Oleh karenanya, di akhir refleksi Kamis Putih pada malam hari ini, saya mengajak kita semua, seluruh anggota keluarga yang terlibat dalam peribadahan malam ini, menyampaikan dan mengutarakan pengalaman membasuh dan dibasuh secara lebih personal dalam kehangatan keluarga kita. Ungkapkanlah perasaan atas wujud kasih yang baru saja kita bagikan dan terima
lewat sharing yang menguatkan satu dengan yang lain. Kiranya kita terus mampu untuk melayani satu dengan yang lain serta menguatkan sehingga kita terus dapat berjalan bersama-sama dengan Kristus sebagai seorang hamba. Amin. Saat teduh bagi kita.